Selamat datang pada video pembelajaran Inovasi Pembelajaran Digital untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas unit 4 dilengkapi dengan beberapa latihan soal untuk persiapan sertifikasi. Unit 4 akan dibagi dalam dua sesi, yaitu procurement dan order fulfillment atau sales order. Kita akan memahami dulu proses procurement. Di dalam modulnya, proses procurement itu terdiri dari beberapa step. Ada 8 step transaksi. Namun, di dalam modul fundamental, kita akan memulai dari nomor 4 sampai nomor 8. Nomor 4, kita akan membahas purchasing order processing, kemudian memonitoring order, kemudian bagian gudang akan menerima barang, kemudian akan dilakukan invoice verification atau memverifikasi tagihan berdasarkan PO-nya, kemudian proses pembayaran di nomor 8 itu akan kita lakukan pada unit 5. Nomor 1 sampai nomor 3 ada menu tersendiri, modul tersendiri dalam SAP SCM 500, yaitu khusus membahas menu procurement. Jika di fundamental, kita akan membahas dalam nomor 4 sampai nomor 8. Kemudian PO, ketika kita membahas tentang purchase order, data yang dibutuhkan adalah tentu saja vendor master record dan material master record. Vendor master record adalah database untuk supplier kita, kemudian material master record itu adalah database untuk barang kita. Purchasing order membentukkan data company code, purchasing, dan purchasing group. Kemudian proses good receive, good receive tentu saja adalah yang dilakukan oleh orang gudang atau warehouse. Nah, dalam proses ini, dalam proses good receive, kita akan memverifikasi apakah barang yang datang itu sesuai dengan nomor PO-nya. Sehingga tentu saja untuk sistem pengendalian internal yang baik, dalam proses good receive tidak akan ada harga, yang ada adalah nama barang, nomor PO, dan jumlah barang yang diterima. Setelah itu, kita akan melakukan invoice verification. Tagihan dari vendor akan kita verifikasi apakah barang memang sudah sampai di gudang, kemudian kita verifikasi ataukah jumlah tagihan itu sudah sesuai dengan barang yang kita pesan. Proses invoice verification adalah proses di mana bagian purchasing itu akan berhubungan dengan bagian accounting. Kemudian tentu saja ada message atau ada informasi mengenai transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan belajar pada lesson kedua, yaitu order fulfillment atau biasa disebut transaksi sales. Transaksi sales seperti dengan transaksi purchase order, purchasing itu akan dilakukan dalam beberapa step, nomor 1 sampai nomor 8. Pada menu fundamental, kita akan belajar menu sales itu hanya dari nomor 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kemudian 6, 7, dan 8. 7 dan 8 tentu saja adalah menu accounting. 8 akan kita bahas pada unit 5. Jadi, dari barang yang sudah kita lakukan di gudang, gitu ya, kemudian kita akan lihat ketika ada order penjualan, kita cek dulu ketersediaan barang kita, kemudian kita akan melakukan proses outbound delivery, kita akan kirim melalui perusahaan shipping, kemudian pihak customer akan memperoleh informasi, kemudian kita akan mengeluarkan barang, kemudian setelah itu kita akan menagihkan tagihan pada customer, kemudian ada proses incoming payment. Sales order tentu saja membutuhkan database, yaitu customer master record dan material master record. Database customer dan database material. Dalam sales order, kita akan ada beberapa bagian yang akan kita masukkan datanya, yaitu company code, sales organization, distribution channel, and division. Nah, prosesnya setelah sales order itu adalah kita ada 2 step, yaitu delivery dan post good issue.
Ya. Jadi delivery itu adalah meletakkan barang di tempat bagian pengiriman, good issue adalah melakukan pengiriman pada perusahaan pengiriman. Kemudian sama seperti purchasing, namun di dalam billing ini karena barang itu kita yang mengeluarkan secara internal, maka proses billing ini kita akan hanya memverifikasi apakah barang yang sudah kita kirimkan kita lengkapi dengan tagihannya. Dokumen flow ini adalah dokumen yang kita bisa untuk memonitoring sampai di mana proses pengiriman pada customer, kemudian juga sampai di mana proses invoice-nya. Kemudian unit 4, yaitu logistik, itu biasanya beberapa hal kita akan belajar tentang persiapan sertifikasi. Ya, delivery quantity does not need to be the same as picking quantity in the outbound delivery for a good issue to be posted. Tentu saja false ya, karena ketika kita mengirimkan barang gitu ya, kita sebenarnya memerlukan proses pengecekan gitu ya pada saat kita melakukan pengeluaran barang. Gitu ya. Anda bisa memperolehnya di modul di halaman 4.27. Kemudian adalah mana di antara proses berikut ini yang merupakan proses di mana material atau barang yang ada di storage location itu akan dipersiapkan untuk dikirimkan. Ya, proses itu ada di picking. Kemudian jika ada pertanyaan tentang outbound delivery, gitu ya, apakah kita bisa mengirimkan atau mengirim barang outbound delivery, itu referensinya adalah dokumen sales order. Kemudian berikutnya adalah proses berikut ini yang tidak ada setelah good receive, gitu ya. Setelah good receive, jadi tadi kan purchase order, good receive, kemudian yang ketiga adalah invoice verification. Ya, setelah menerima barang. Ini adalah proses yang ada di procurement. Jadi setelah good receive itu adalah invoice verification. Jadi purchasing order, good receive, invoice verification, baru proses outgoing payment. Kemudian di PO history gitu ya, tentu saja bisa kita update secara otomatis gitu ya ketika barang sudah dikirimkan selama proses good receive ya. Kemudian outbound delivery untuk penjualan atau sales itu bisa dilakukan ya setelah sales order bisa gitu ya, setelah stock transport order bisa, kemudian apakah kita bisa jual tanpa ada reference? Tentu saja bisa, yang tidak itu adalah billing, karena billing itu adalah setelah outbound delivery. Kemudian juga sistem yang ada di sales order gitu ya, sales order itu bisa dilakukan secara otomatis dan secara juga bisa secara manual. Kemudian jika kita posting menggunakan vendor account, itu akan mengupdate GL account-nya through. Nah, ini sebenarnya ada juga di menu accounting. Ya, ini ada di menu accounting. GL account-nya bisa langsung diupdate. Kemudian cost and revenue dapat diposted itu di revenue, di sales deduction, accrual account, dan all of the above. Gitu ya. Ini juga ada di menu finance. Kemudian billing itu adalah step terakhir dalam proses di order fulfillment ya, gitu ya. Karena proses berikutnya adalah ada di accounting. Ya, ada di accounting yaitu incoming payment. Baik, demikian pembahasan untuk unit 4, logistik, beserta beberapa contoh latihan soal yang biasanya keluar dalam ujian sertifikasi. Selamat belajar dan semoga bisa mengerjakan proses persiapan sertifikasi dengan baik. Terima kasih.